Yang terhormat Ibu Irami, Ibu Arta, Ibu Ana. Saya Anastasia Maria Sribaldi Jati dari RPL Program Studi D3 Farmasi ingin mempresentasikan KTI saya dengan judul Pola Peresepan Antihipertensi pada Pasien Lansia di Klinik Pantai Usada tahun 2018. Adapun latar belakang, menurut riset kesehatan dasar 2013, hipertensi adalah urutan pertama penyakit yang menyerang lansia. Jenis hipertensi yang khas ditemukan pada lansia adalah isolated systolic hypertension atau ISH, suatu keadaan di mana sistoliknya yang tinggi di atas 140 mm Hg, namun tekanan diastoliknya tetap normal di bawah 90 mm Hg. Arif 2013. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan keterangan bahwa di klinik Pantai Usada pasien lansia penderita hipertensi mencapai 40% dari semua jumlah pasien lansia. 30% menderita asma dan ispa, sisanya menderita penyakit lain seperti dermatitis, dispepsia, dan penyakit lainnya. Dari 40% pasien lansia penderita hipertensi, sekitar 3% adalah pasien lansia penderita hipertensi tidak terkontrol. Akibat dari tidak terkontrol tekanan darah, peneliti melihat pasien datang dalam keadaan kaki tidak bisa digerakkan atau secara tiba-tiba pusing dan tangan kesemutan. Terapi hipertensi dapat dilakukan secara non-farmakologi ataupun farmakologi. Salah satu faktor terapi secara farmakologi adalah dengan memperhatikan pemilihan obat. Pemilihan obat antihipertensi biasanya terwujud dalam resep dokter. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, penggunaan obat harus dilakukan secara rasional, yaitu pasien menerima obat sesuai dengan kebutuhan klinisnya dalam dosis yang sesuai dalam periode waktu yang adekuat dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kerasionalan terapi hipertensi adalah suatu tindakan pengobatan hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah dan pemahaman kondisi fisiologis yang benar tentang penyakit tersebut. Semua keadaan penderita harus diamati secara seksama untuk dapat memberikan antihipertensi yang tepat. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat sebanyak 3% mengalami stroke, dan mengingat pentingnya penanganan pasien lansia penderita hipertensi, peneliti tertarik untuk meneliti pola peresepan pasien hipertensi di klinik Pantai Usada dengan judul Pola Peresepan Antihipertensi pada Pasien Lansia di Klinik Pantai Usada tahun 2018.
Rumusan masalah. Bagaimana pola peresepan obat antihipertensi yang difokuskan untuk mengetahui golongan obat, jenis obat, kombinasi obat, rute pemberian obat, dosis obat, dan frekuensi pemberian obat pada lansia penderita hipertensi di Klinik Panti Usada tahun 2018. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pola peresepan obat antihipertensi yang difokuskan untuk mengetahui golongan obat, jenis obat, kombinasi obat, rute pemberian obat, dosis obat, dan frekuensi pemberian obat pada lansia penderita hipertensi di Klinik Panti Usada tahun 2018. Manfaat penelitian. Secara teoritis dapat digunakan untuk mengembangkan konsep pelayanan farmasi di Klinik Panti Usada. Secara praktis dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan mutu pengobatan klinik atau pelayanan kesehatan yang lain. Bagi instansi terkait untuk menambah pustaka dalam menyusun standar terapi. Keaslian penelitian. Di sini saya mengambil dari KTI Atta Lindayani 2018, Hujrianto 2018, Fahrudin Irwansyah 2015. Tinjauan pustaka. 1. Lansia. Menurut World Health Organization atau WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Sedangkan pengelompokan lansia menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2006, 1. Virilitas atau prasenium, yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa usia 55-59 tahun. Usia lanjut dini atau senescent, yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini usia 60 sampai dengan 64 tahun. Lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif, yaitu usia lebih besar atau sama dengan 65 tahun. Dua, hipertensi. Pengertian hipertensi, jenis-jenis hipertensi, hipertensi pada lansia, pengobatan rasional. Terapi hipertensi ada dua, yaitu terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Obat-obat hipertensi. Diuretik, contoh hidroklorotiazid. Tiazid, contoh higrotonel. Potasium sparing, contoh spironolakton. Diuretik lob, contoh furosemid. ACE inhibitor, contoh captopril. Angiotensin 2 reseptor blocker, contoh irbesartan. Kalsium channel blocker, contoh amlodipin. Beta blocker, contoh propanolol. Alpha blocker, contoh prazosin. Central acting agent, contoh metildopa. Direct renin inhibitor, contoh aliskiren. Aldosteron reseptor antagonis, contoh spironolakton. Kerangka teori. Hipertensi. Pasien dengan datang hipertensi mendapat terapi. Terapi
farmakologi, yaitu dengan obat-obat hipertensi dan pola peresepan. Non farmakologi, modifikasi pola hidup, penurunan berat badan, olahraga teratur, merubah pola makan, tidak minum alkohol, berhenti merokok. Setiawan dan Bustami 1995. Kerangka konsep: pasien lansia penderita hipertensi, terapi obat antihipertensi. Faktor pasien: umur, jenis, kelamin. Pasien datang mendapat pola peresepan lansia penderita hipertensi, dan kemudian kita beri jumlah golongan obat, jenis obat, kombinasi obat, rute pemberian obat, dosis obat, dan frekuensi pemberian obat. Itu untuk variabel yang diteliti, sedangkan variabel yang tidak diteliti anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penopang. Keterangan empiris. Penelitian dikerjakan untuk mengetahui golongan obat, jenis obat, kombinasi obat, rute pemberian obat, dosis obat, dan frekuensi pemberian obat yang diberikan pada penderita hipertensi di Klinik Pratama Panti Usada Baciro Yogyakarta tahun 2018. Metodologi penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian observasional, yaitu dengan mengamati fenomena yang terjadi di klinik panti usada. Penelitian deskriptif yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. Rancangan penelitian. Penelitian dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, pengolahan analisis data, dan membuat kesimpulan serta laporan. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara retrospektif, yaitu pengambilan data yang berhubungan dengan masa lalu. Di sini pengumpulan data pasien pada tahun 2018. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian: Klinik Pratama Panti Usada, Jalan Melati Wetan nomor 49 Baciro Yogyakarta. Waktu penelitian bulan April 2020. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pasien lansia penderita hipertensi yang berobat di klinik panti usada. Objeknya adalah pola peresepan hipertensi.
Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah lansia penderita hipertensi di klinik Pantai Usada tahun 2018 yang berjumlah 90 orang. Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan mewakili seluruh populasi yang memenuhi kriteria inklusi. Sampel dalam penelitian adalah lansia penderita hipertensi yang dilihat dari rekam medis selama tahun 2018 yang memenuhi kriteria inklusi. Variabel penelitian. Variabel pada penelitian ini adalah pola peresepan hipertensi yang meliputi jumlah golongan obat, jenis obat, kombinasi obat, rute pemberian, dosis obat, frekuensi pemberian obat. Definisi operasional. Lansia penderita hipertensi pada penelitian ini yaitu lansia di atas 55 tahun yang menderita hipertensi di klinik Pantai Usada yang dirawat adalah hipertensi primer atau primary hypertension dengan ICD yaitu I10, dan untuk hipertensi sekunder atau secondary hypertension dengan ICD I15. Pola peresepan obat adalah gambaran penggunaan obat meliputi golongan obat, jenis obat, kombinasi obat, rute pemberian obat, dosis obat, dan frekuensi pemberian. Golongan obat adalah golongan obat hipertensi yang diberikan pada pasien untuk 1 kali pemakaian. Jenis obat adalah jenis obat hipertensi yang diberikan pada pasien untuk 1 kali pemakaian. Kombinasi obat adalah kombinasi 2 obat hipertensi yang diberikan pada pasien untuk 1 kali pemakaian. Rute pemberian adalah cara pemberian obat ke tubuh pasien. Di sini hanya secara oral. Dosis adalah takaran obat yang diberikan pada pasien untuk 1 kali pemakaian. Frekuensi adalah obat diberikan dalam jangka waktu untuk beberapa hari. Instrumen penelitian. Lembar pengumpulan data untuk merekap data dari rekam medis yang berisi nomor rekam medis, umur, jenis kelamin, serta resep yang berisi jenis obat, dosis, frekuensi, rute, dan lama pemberian. Jalannya penelitian. Tahap persiapan, tahap perizinan, pengambilan data, pengolahan data yang terdiri dari golongan obat, jenis obat, kombinasi obat, rute pemberian obat, dosis obat, frekuensi pemberian obat. Dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Cara analisis data. Data dianalisis secara deskriptif yang menggambarkan tentang pola peresepan obat antihipertensi pada pasien lansia penderita hipertensi di klinik Pantai Usada
yang meliputi presentase pasien berdasarkan jenis kelamin, presentase pasien berdasarkan umur, tabel golongan obat, jenis obat, kombinasi obat, rute pemberian obat dan dosis obat, dan frekuensi pemberian obat. Presentase yang diperoleh akan ditampilkan dengan menggunakan tabel. Hasil dan pembahasan. Proses penelusuran data. Penelitian tentang pola peresepan antihipertensi pada pasien lansia di klinik Panti Usada dilakukan dengan melihat data kasus hipertensi pasien tahun 2018. Proses penelitian data dikerjakan setelah semua catatan medik yang diamati terkumpul sebanyak 90 pasien. Hal ini sesuai dengan Sugiono 2012. Seandainya jumlah yang terkumpul 90 lebih, misalnya 92, tetap bisa dilakukan. Jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Proses selanjutnya adalah pencatatan data yang meliputi antara lain nomor registrasi, nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, dan hasil pengukuran tekanan darah. Data juga diambil dengan cara mengumpulkan lembar SEP dari 90 pasien lansia penderita hipertensi sehingga diperoleh jumlah lembar SEP, golongan obat, nama obat hipertensi, dosis obat, jumlah obat, frekuensi, dan cara pemberian. Karakteristik responden menurut jenis kelamin dan kriteria umum. Menurut jenis kelamin, laki-laki 39 atau 43,33%, perempuan 51 sama dengan 56,67%. Karakteristik menurut usia, 55 sampai 59 tahun 22 orang sama dengan 24,44%. Usia 60 sampai 64 tahun 23 sama dengan 25,56%. Usia 65 tahun ke atas 45 sama dengan 50%. Ini histogram penggunaan obat antihipertensi di klinik Panti Usada tahun 2018. Persentase peresepan obat hipertensi tunggal dan kombinasi. 1. Peresepan tunggal jumlah 226 lembar, persentase 81,80%. 2. Peresepan kombinasi sebanyak 50 lembar, persentase 19,20%. Jadi total jumlah lembar 276 sama dengan 100%. Obat antihipertensi tunggal. 1. Captopril 25 mg 360 sama dengan 17,97%. Captopril 25 mg 308 sama dengan 15,38%. Amlodipin 5 mg
843 sama dengan 41,83%. Amlodipin 10 mg 340 sama dengan 16,93%. Furosemid 54 sama dengan 2,94%. Hidroklorotiasid jumlah 98 sama dengan 4,89%. Jadi jumlah obat sama dengan 2008 sama dengan 100%. Kombinasi obat antihipertensi. Terapi kombinasi 2 obat. Nama golongan obat: antagonis kalsium atau kalsium channel blocker dan ACE inhibitor. Nama obat amlodipin dan captopril. Frekuensi 20 sama dengan 44%. 2. Antagonis kalsium atau kalsium channel blocker dan diuretik, yaitu amlodipin dan furosemid sebanyak 8 sama dengan 12%. Kombinasi ACE inhibitor dan diuretik ada 2 macam, yaitu captopril dan furosemid sebanyak 12 dan captopril plus HCT sebanyak 3, jumlah 22 sama dengan 44%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: golongan antagonis kalsium atau kalsium channel blocker 58,86%, ACE inhibitor 33,33%, kemudian diuretik 7,83%. Dari jenis obat, amlodipin 58,86%, captopril 33,33%, hidroklorotiasid 4,8% dan furosemid 2,94%. Kombinasi antagonis kalsium atau kalsium channel blocker dan ACE inhibitor, yaitu amlodipin dan captopril sejumlah 40%. Kombinasi ACE inhibitor dan diuretik yang terdiri dari captopril plus furosemid ditambah captopril plus hidroklorotiasid jumlahnya 44%. Sedangkan kombinasi antagonis kalsium atau kalsium channel blocker dan diuretik, yaitu amlodipin dan furosemid, adalah 12%. Rute pemberian di sini semua secara oral. Dosis obat dan frekuensi pemberian obat. Saran: perlu adanya sosialisasi dan pendekatan terhadap pasien, terutama lansia penderita hipertensi, agar mereka rajin kontrol. Memberikan edukasi bahwa untuk penyakit ini harus rutin kontrol, tidak satu kali berobat terus sembuh selamanya, supaya tidak terjadi stroke, dengan cara kunjungan ke rumah pasien, mengadakan baksos pengobatan gratis. Sekian presentasi saya, terima kasih dan selamat siang.